Kali ini kita akan melakukan kajian berkaitan dengan kondisi politik dan dinamika politik yang sedang terjadi di dalam negeri. Berkaitan dengan beberapa isu strategis seperti isu ijazah palsu, isu untuk menginvestment Mas Gibran, terus isu penolakan atau gerakan-gerakan penolakan terkait dengan rancangan undang-undang TNI. Belum lagi isu PHK, resesi ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari sebuah strategi besar dari kelompok-kelompok tertentu yang kita anggap di masa Pak Prabowo ini, dari beberapa regulasi yang diputuskan atau yang dibuat oleh Pak Prabowo ini mengganggu zona nyaman mereka, mengganggu kepentingan politik ekonomi mereka. Nah, itu yang jelas. Sehingga terindikasi kelompok-kelompok ini membuat strategi besar, yaitu dengan membenturkan atau berupaya membenturkan kedua kekuatan, yaitu kekuatan yang ada di belakang Pak Jokowi dan kekuatan yang ada di belakang Pak Prabowo. Dan indikasinya jelas, satu, ijazah palsu. Ijazah palsu ini begitu masifnya. Kelompok-kelompok tertentu membahas dan menyerang seolah-olah bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Jadi pengakuan dari kampus, pengakuan dari UGM, bukti-bukti dari proses administratif kontestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari wali kota sampai Pilpres ini mereka abaikan. Padahal saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi tidak akan mungkin melakukan tindakan bodoh, yaitu menggunakan ijazah sarjana palsu, padahal sebenarnya untuk ikut kontestasi itu dengan ijazah SLTA pun sudah cukup. Lalu untuk apa menggunakan ijazah sarjana yang palsu, yang itu tentunya berpotensi menjadi masalah besar pada saat kontestasi. Bukan hanya di Pilpres, dari kontestasi wali kota pun itu sudah bisa bermasalah. Nah, jadi nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu, nggak mungkin orang-orang dekat Pak Jokowi juga bertindak bodoh, serta tidak semua masyarakat kita ini bodoh. Nah, jadi sehingga saya yakin sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu hanya mereka jadikan alat karena kebetulan ada celah dari keputusan pengadilan pada saat mengadili Bambang yang terkait dengan Jokowi undercover itu karena memang tidak ditunjukkan ke pengadilan. Nah, ini menjadi celah mereka untuk masuk lagi menggunakan ijazah palsu ini sebagai salah satu instrumen. Lalu yang kedua, isu matahari kembar. Nah, jadi isu matahari kembar ini sengaja sebagai upaya untuk mengganggu psikologis politik kedua tokoh tersebut, dan bukan hanya itu, tetapi berusaha juga mengganggu psikologis politik dari tokoh-tokoh pendukung seperti Megawati, seperti SBY. Ini akan terganggu kalau diisukan ada matahari kembar. Seolah-olah kan bahwa mereka ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa, posisi mereka di hadapan Pak Prabowo, karena condongnya Pak Prabowo ini lebih mendengarkan dan lebih berpihak kepada Pak Jokowi. Nah, jadi ini upaya membenturkan psikologis politik kedua tokoh, tetapi imbasnya juga ke tokoh-tokoh yang lain. Padahal Pak Prabowo sendiri enjoy, Pak Prabowo sendiri tidak merasa adanya matahari kembar itu.
Dan terkait dengan apa yang Pak Jokowi lakukan pun sebenarnya masih dalam koridor dan kerangka yang wajar-wajar saja ya. Menerima kunjungan menteri yang kebetulan dulu bagian dari kabinetnya, dan itu momentum pas pada saat Lebaran. Menerima kunjungan warga ke rumahnya, hanya melayani warga untuk bersuap foto. Dan dalam hal ini warga juga yang menghendaki, warga juga merasa senang bisa berkunjung ke rumah mantan presiden, bisa bersuap foto, bisa ketemu secara langsung dengan Pak Jokowi secara fisik. Nah, ini hal yang wajar. Ya, karena bagaimanapun juga siapa sih yang tidak senang, yang tidak ingin ketemu mantan presidennya, dan kebetulan mantan presidennya juga mau ketemu, mau melayani, bersuap foto dan lain sebagainya. Nah, tetapi isu ini dibesar-besarkan seolah-olah bahwa Pak Jokowi ini belum siap untuk mandito, belum siap untuk lepas dari berbagai euforia dan apa itu namanya pengaruh pencitraan terhadap masyarakat kan. Nah, kesannya kan seperti itu. Padahal itu hal yang wajar saja. Nah, yang ketiga adalah kita lihat bagaimana saat ini sudah muncul arahnya untuk mendukung calon wakil presiden lain yang akan dipasangkan kepada Pak Prabowo, yaitu dengan keputusan Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi calon presiden kembali ya di 2029. Nah, tetapi kan tidak memutuskan siapa calon wakil presidennya. Nah, celah ini digunakan juga mulai untuk menggiring dan mendorong beberapa kekuatan, nah, sehingga akan memecah belah dan akan mengganggu soliditas dari tokoh-tokoh politik yang ada di dalam kabinet, karena mereka punya latar belakang dari perbedaan partai politik. Nah, yang jelas mereka tentunya berpotensi punya kepentingan juga kan di 2029. Nah, dari beberapa indikator ini yang saya lihat, ini ada sebuah kekuatan besar yang mengendalikan, yang mendesain ya, tapi sebenarnya endingnya itu adalah untuk mendelegitimasi kekuasaan Pak Prabowo, atau endingnya nanti ya untuk menurunkan Pak Prabowo di tengah jalan sebenarnya. Tetapi mereka untuk masuk secara langsung, ini mereka masih berpikir ulang karena melihat banyak kekuatan politik ini kan semua masih ada di belakang Pak Prabowo. Terus mereka juga berpikir untuk berbenturan dengan kekuatan militer kan. Nah, sehingga mereka ini menggunakan strategi lain, yaitu membuat sasaran antara tetapi langsung kepada jantung dari kekuatan Pak Prabowo. Karena Jokowi ini adalah jantung dari kekuatan Pak Prabowo. Karena di kontestasi itu jelas setelah perginya PKS, hasil survei Pak Prabowo ini nggak lebih dari 34%. Begitu masuk dukungan Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran sebagai Wapres, maka pelan tapi pasti elektoral langsung meningkat, endingnya di kontestasinya 58%. Artinya potensi dukungan Pak Jokowi secara real politik yang dibawa melalui Mas Gibran dan dukungan beberapa partai politik yang mendukung karena pengaruh Pak Jokowi itu sekitar 24%. Ini kekuatan besar. Nah, sehingga kelompok ini berpikir ulang kalau mau langsung nyerang, maka mereka gunakan Pak Jokowi sebagai sasaran antara karena itu adalah jantungnya. Kalau sampai kedua tokoh ini tidak harmonis ya, nah ini tentunya akan mudah mereka untuk mengalihkan strateginya atau menggeser arah serangannya, kan begitu. Lalu yang keempat indikatornya adalah munculnya
pernyataan sikap dari kelompok purnawirawan. Dan ini jumlahnya tidak main-main. Ada 103 jenderal, ada 76 laksamana, ada 65 marskal, ada 91 kolonel. Dari berbagai angkatan kan. Ini jumlah yang tidak sedikit, dan yang memimpin juga punya latar belakang militer dan punya latar belakang posisi yang strategis. Jenderal Fahru Rozi, mantan wakil panglima. Tapi ingat, dia juga mantan menteri agama 2 tahun kurang lebih. Artinya pernah menjadi bagian dari kekuasaan Pak Jokowi. Ada Jenderal Tiasno Sudarto. Itu sudah musuh lama Pak Jokowi. Itu memang dari zaman Pak SBY pun itu sudah beroposisi. Nah, di zaman Pak Jokowi kontestasi pun beliau juga tidak mendukung. Nah, ini memang kelompok yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Ada Jenderal Sunarto juga sama, mantan Danjen Kopassus. Itu juga adalah orang yang kontra dengan Pak Jokowi atau punya latar belakang mereka ini condong kepada Pak Prabowo. Ada Pak Tri Sutrisno yang ikut mengetahui proses atau gerakan mereka ini dan ikut tanda tangan, berarti sama saja ikut mendukung. Tapi ingat, 2014 sampai 2019 Ria Mizat itu Menhan, itu mantunya Pak Tri. Berarti Pak Tri ini pernah menjadi bagian dong, secara tidak langsung ya, menjadi bagian dari kekuasaan Pak Jokowi di 2014 sampai 2019. Dan Pak Tri juga punya anak, jenderal polisi yang baru pensiun, punya anak kandung, jenderal angkatan darat, bahkan sekarang Kunto Wibowo menjadi Pangkop Gaphan, yaitu Panglima Komando Gabungan Pertahanan ya. Nah, dan ini posisi legend, ini strategis. Memang di masa Pak Jokowi itu punya posisi yang kurang strategis, tetapi begitu kemarin Pak Prabowo terpilih kan ditarik sama Pak Prabowo. Nah, artinya kelompok yang dari latar belakang militer ini secara strategis ya, yaitu orang-orang yang punya posisi strategis sebelumnya, ini ada yang memang barisan yang kontra Pak Jokowi, tapi ada barisan yang pendukung Pak Prabowo, tetapi mereka ini kurang nyaman, kurang srek pada saat Pak Prabowo ini menyatakan berkoalisi, masuk ke kekuasaan Pak Jokowi menjadi Menhan, lalu berkoalisi di kontestasi akhirnya di 2024 ya. Nah, mereka kurang nyaman dan mereka ini sekarang tidak punya tempat. Nah, seperti Bang Yos. Kan sama, dia kan tidak mendukung Pak Prabowo. Dulu dia pendukung Pak Jokowi, tapi kemarin kan dia mendukung Anies ya. Nah, jadi kekuatan ini yang akhirnya yang disusupi oleh strategi besar dari kelompok orang di belakang layar ini untuk masuk menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, dan mendukung Pak Prabowo. Ini kan aneh. Presiden dan wakil ini satu paket, ini undang-undang yang mengatur dalam kontestasi kemarin. Dan mereka tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat solid, sangat dekat dengan Pak Jokowi. Nah, mereka masuk untuk membenturkan kekuatan itu juga, untuk membenturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga. Di samping itu mereka nggak sadar, mereka ini jadi membenturkan antara dua kekuatan besar di balik Pak Prabowo dan Jokowi, juga membenturkan kekuatan militer dan civil society. Kenapa? Karena Gibran ini orang sipil, nggak mereka dukung, tapi mereka mendukung Prabowo. Nah, ini kan aneh. Nah, jadi Gibran mereka minta diganti.
Tapi Pak Prabowo enggak kan. Padahal ini dinamika yang sedang terjadi sekarang, yaitu pro kontranya masyarakat terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Nah, mereka masuk. Lah ini akan membuat situasi psikologis masyarakat ini terganggu. Nah, sehingga nanti akan muncul isu bahwa ini mendikotomi antara kekuatan sipil dan kekuatan militer. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi indikator-indikator itu saya anggap sebagai operasi intelijen yang sedang berjalan dari sebuah kelompok besar yang merasa kepentingan mereka terganggu akibat dari beberapa keputusan dan regulasi yang dibuat oleh Pak Prabowo ya. Nah, memang Pak Prabowo itu ada kelemahan. Kelemahan Pak Prabowo itu karena Pak Prabowo itu kurang bijak, kurang memiliki kemampuan leadership untuk memanage ya, untuk mensinkronkan berbagai lini kekuatan dalam satu kepentingan regulasi. Ya karena ini juga Pak Prabowo kan memang di karir militernya baru sampai Pangkostrat. Jadi banyak didominasi pada kemampuan strategi di lapangan, yaitu bertempur, strategi intelijen, operasi senyap. Nah ini adalah keahlian yang didominasi oleh Pak Prabowo. Tetapi untuk administrasi teknis, tata kelolanya, ini Pak Prabowo kan belum punya pengalaman. Sehingga pada saat menjadi presiden ini memang masih perlu proses pemahaman dan harus dibantu oleh kelompok-kelompok yang betul-betul punya kepentingan produktif. Nah, sehingga maka ada beberapa kebijakan di awal itu, kebijakan yang berpihak, tetapi condong ditolak, lah itu karena hanya kurang sinkronnya koordinasi. Nah ini kan yang salah satu kelemahannya Pak Prabowo, ini harus kita akui, karena Pak Prabowo juga bukan dewa kan. Tetapi kan bagaimana sebenarnya orang-orang di sekeliling ini kan mampu seharusnya membantu lah, mampu menerjemahkan, mampu melakukan konsolidasi dengan baik. Nah kan ini yang sedang dalam proses. Nah tetapi kita juga harus tahu bahwa Pak Prabowo itu punya kemampuan intelijen yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, dan itu sudah teruji. Terlepas mau kita akui atau tidak, 3 kali kontestasi Pak Prabowo kalah. Dan 2 kali kontestasi yang ngalahkan Pak Jokowi. Kontestasi pertama sebagai wapres, kontestasi kedua dan ketiga sebagai capres. Kalah. Tapi Pak Prabowo tidak berhenti. Terlepas adanya dinamika politik, terlepas adanya latar belakang politik tertentu dan kepentingan-kepentingan terkait, akhirnya Pak Prabowo masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, yaitu menjadi Menhan. Itu adalah operasi intelijennya Pak Prabowo dimulai. Pada saat Pak Prabowo ada di dalam posisi Menhan yang punya jabatan dan tugas serta fungsi yang strategis, nah disitulah mulai operasi dilakukan. Tetapi operasi intelijen dilakukan ini bukan untuk kepentingan pragmatis, yaitu untuk kepentingan politik kebangsaan, karena Pak Prabowo pengen jadi presiden, dan itu berhasil. Masuk ke jantung kekuatan, masuk ke jantung kekuasaan, lalu jantung kekuatan itu diambil oleh Pak Prabowo. Ingat, Jokowi adalah jantung kekuatannya PDIP yang berkuasa pada saat itu kan. Begitu Pak Jokowi diambil, mendukung Pak Prabowo di kontestasi 2024, dan implementasinya adalah Mas Gibran sebagai wakil, sebagai konteks, sebagai simbol dari dukungan yang sepenuhnya, Pak Prabowo menang. PDI dan segala instrumen kekuatannya luluh lantak dan hancur lebur. Kontestan yang diusungnya Ganjar dan Mahfud, Ganjar yang punya elektabilitas tinggi pada masa-masa pra-kontestasi, terbukti pada saat kontestasi hanya menghasilkan tidak lebih dari 17%, di bawah perolehan suara PDIP yang 19, sekian persen. Padahal kalau digabungkan PDIP, P3, Hanura, Perindo, pendukungnya Ganjar,
itu sekitar 26%. Tapi yang mendukung dia, yang menyoblos dia dan Mahfud hanya 17%. Lah ini adalah keberhasilan operasi intelijen Pak Prabowo begitu masuk ke lingkaran kekuasaan, mampu mengambil jantung dari kekuasaan itu sendiri, sehingga berbalik arah mendukung Pak Prabowo dan memenangkan dalam kontestasi. Tapi operasi intelijen yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk kepentingan politik kebangsaan, bukan untuk kepentingan politik pragmatis. Lah sehingga di saat Pak Prabowo sekarang sudah menggenggam kekuasaan sebagai presiden dan tahu betul dukungan besarnya Pak Jokowi dan instrumen yang ada di belakang Pak Jokowi, ini dijaga oleh Pak Prabowo sebagai prajurit, sebagai ksatria yang punya komitmen dan kesetiaan. Karena bagi Pak Prabowo, strategi yang dia lakukan itu adalah strategi atau bagian dari strategi dia untuk bisa mengelola negara ini dan menjalankan visi-visi besar yang Pak Prabowo cita-citakan. Nah, akan tetapi ada kelompok-kelompok besar, nah yang saya katakan tadi merasa terganggu kenyamanan mereka, merasa terganggu kepentingan politik ekonomi mereka, bahkan potensi politik kekuasaan mereka, akhirnya mereka sekarang membuat sebuah target besar dengan strategi besar di belakang layar yang variabelnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka melakukan operasi intelijen. Tapi ingat, Pak Prabowo orang cerdas, dan saat ini Pak Prabowo sedang melakukan operasi kontra intelijen menghadapi operasi intelijennya kelompok tersebut. Indikatornya adalah diputuskannya dan ditugaskannya Pak Jokowi sebagai utusan khusus ke Vatikan kemarin dengan didampingi Wamen Keuangan yaitu Thomas Jiwandono, didampingi Pak Jonathan mantan Kepala PJKA dan Menteri HAM. Nah, terus ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan soliditas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini masih percaya penuh dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi ingat, ini juga strategi pancingan. Pak Prabowo ingin melihat dari kelompok yang kontra pasti akan menilai bahwa seolah-olah Mas Gibran ini tidak difungsikan, Mas Gibran ini seolah-olah tidak diperankan. Kenapa harus mengutus Pak Jokowi sebagai mantan presiden, sementara ada wakil presiden yang sebenarnya bisa diutus sebagai perwakilan dalam kunjungan kenegaraan. Karena itu kan acara kenegaraan. Tetapi Pak Prabowo punya alasan. Karena pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia, itu Pak Jokowi yang menyambut. Karena pada saat itu Pak Jokowi masih presiden. Yang dianggap Pak Prabowo ini untuk dibalas oleh Pak Jokowi juga memang yang sudah ada interaksi secara personal. Jadi seolah-olah ini kan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ya. Nah, tapi di luar itu yang menunjukkan soliditas dan kepercayaan penuhnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Nah, tapi tentunya ini pancingan. Maka ini akan mampu dibaca nanti peta politiknya, peta arah serangan lawannya, nanti peta dari dinamika politik yang potensi akan terjadi. Ini sebenarnya kan masih dalam posisi di radarnya Pak Prabowo atau dalam pengawasannya Pak Prabowo. Nah, karena saya yakin Pak Prabowo orang yang cerdas secara intelijen, maka ini sedang melakukan operasi kontra intelijen ya. Tapi ingat, situasi geopolitik atau politik global, potensi terjadinya perang dagang yang digaungkan oleh Donald Trump, ya berkaitan dengan posisi Amerika yang memang masih banyak hutang yang perlu dibayar ya.
yang banyak hutang yang masuk jatuh tempo, karena hutang Amerika ini kan sekitar 540.000 triliun. Nah, jadi maka kebijakan Donald Trump ini bukan tanpa alasan. Nah, posisi geopolitik dan posisi politik ekonomi global ini yang sedang tidak menentu, ini yang kita harapkan adalah Pak Prabowo lebih bijak, Pak Prabowo lebih mampu mensinkronkan, mengkoordinasikan segala bentuk regulasi dan kebijakan, tidak gampang mengambil keputusan, tetapi harus dilakukan kajian supaya setiap regulasi itu mampu diterima oleh semua lini. Sekalipun tidak semuanya puas, tetapi harus diterima. Kenapa? 276 juta ini adalah rakyat Indonesia yang presidennya satu. Tidak boleh presiden mengambil kebijakan berpihak pada satu kelompok, tapi ada satu kelompok yang dikanibalkan. Nah, tetapi presiden atau pemimpin harus mampu berpikir bijak, mengambil satu keputusan tepat dan bijak, di mana bisa diterima, sekalipun belum tentu bisa memuaskan, akan tetapi keadilan itu kalau secara proporsional itu mampu dirasakan, bisa diterima, dan tidak ada yang dikanibalkan. 1-2 orang pun kalau itu sengaja dikanibalkan, itu tetap tidak bijaksana bagi seorang pemimpin, karena pemimpin tidak boleh pilih kasih. Nah, jadi harapan kita adalah Pak Prabowo ini mampu memenangkan operasi kontra intelijen dengan baik, dengan cermat, dan mampu membawa posisi Indonesia atau posisi pemerintahan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat atau kepada rakyat secara menyeluruh.